Yang gua ragukan itu entah dengar suara Tuhanmu atau suara setan. Betul-betul dengar suara Tuhan, ikhlas. Saya Kristen, tapi saya miris melihat orang-orang Kristen yang menghina Ruben. Jauh pergi sembahyang, mahal-mahal. Itu sampai jauh-jauh pergi sembahyang, mahal-mahal. Memang tidak masalah uang bagi kamu. Minta hikmat, berdoa dengan maksud supaya Tuhanmu memberikan kamu hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih, kalau nama Ruben Onsu itu kembali menjadi perbincangan hangat ya. Dan kali ini yang ramai dibahas bukan hanya soal perjuangannya sebagai ayah, tetapi juga polemik tentang hak asuh anak ya. Kemudian juga tudingan terhadap keputusan yang diambilnya, hingga berbagai komentar netizen yang saling berseberangan dan berbeda pendapat. Perkembangan terbarunya ya, semakin banyak netizen yang ikut memberikan pendapat ya, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, sehingga perdebatan di media sosial pun semakin memanas. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Wisdom. Ayo, biar tante kasih kamu nasihat bagaimana cara memahami makna hidup dan makna berdoa. Pulang-pulang mau tuntut hak asuh anak. Yang gua ragukan itu entah dengar suara Tuhanmu atau suara setan. Tuh ya. Dan makna berdoa. Pulang-pulang mau tuntut hak asuh anak. Yang gua ragukan itu entah dengar suara Tuhanmu atau suara setan. Betul-betul dengar suara Tuhan, ikhlas, itu tidak mungkin Tuhan akan suruh kamu melanjutkan menuntut hak asuh anak dari mantan istri. Setuju nggak netizen? Jangan kamu cari-cari alasan. Anak kamu sudah berubah, anak kamu rusak, pikirannya sudah diracunin. Awal kesannya kamu baik hati, memberikan rumah, memberikan tanggung jawab 200 juta. Setelah muncul koko ganteng, disitulah kamu diuji. Disitulah kamu menciptakan segala yang dihalalkan oleh. Kadang ya orang sok pintar ya kayak gini kan. Sok yang paling beragama ya kayak gini juga ini. Mabuk agama ya kayak gini gitu. Bisa-bisanya dia bilang Ruben itu pergi ke umroh itu dengar suara Tuhan lagi, tapi suara setan. Ya Tuhan, ini namanya pemikiran yang konyol dan tersesat ya kayak gini nih. Aku cuman berpesan sama kalian semua ya, tidak usah diputar-putar ya. Intinya haknya Ruben untuk ketemu anak ya 3 hari itu aja yang diberikan gitu. Gak usah larinya kemana-mana begitu. Kalau masalah hak asuh anak ya, ada apa tidaknya hak asuh anak gitu. Siapapun yang menang itu pakem ya. Jadi peraturan itu bukan kesepakatan lagi, tetapi peraturan yang ditetapkan oleh hakim. Jadi ketika siapapun yang menang, baik ibu maupun ayahnya ya, tetap di situ akan ada peraturan bahwa tidak boleh tidak mempertemukan ayahnya atau tidak bertemukan anak dengan ayahnya atau ibunya gitu. Paham ya sampai di sini? Bukan malah di hak asuh itu dibilang sekejam itu untuk memisahkan satu dengan yang lainnya. Justru gugatan hak asuh anak itu akan disitulah ditentukan kapan dan siapa yang merawat anak, tetapi tidak kapan dan ininya ayah bisa bertemu atau ibunya bisa bertemu, bukan untuk memisahkan, tetapi biar permasalahan ini yang mendasari ada undang-undang di dalam situ, biar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan atau keputusan dari hakim. Capek kalau bicara sama orang yang cacat moralnya seperti itu gitu loh. Udah dibilang berapa kali Ruben itu gak cemburu. Kalau untuk urusan mantan istrinya silakan, mau ngapain juga silakan. Tetapi rasa kecemburuan anak terhadap ayah terhadap anaknya itu akan terus sampai dia akan sampai meninggoy pun akan dia bawa seperti itu gitu loh. Jadi susah. Jadi apa namanya ya, kalau orang yang bertoleransi atau memeluk agama apapun ya, tidak sepantasnya untuk berbicara seperti itu, apalagi membuat VT ya, itu menurut saya itu tidak layak, tidak normal ya, dan menurut saya itu apa namanya, itu toleransinya nggak ada antar umat beragama gitu maksud saya ya. Salam dari Kopi Simot yang suka. Saya Kristen,
Tapi saya miris melihat orang-orang Kristen yang menghina Ruben. Dengan kata-kata Yudas Iskariot menggadaikan imannya, menggadaikan Kristus. Tapi saya yakin orang-orang Kristen yang mengatakan seperti itu di live komennya Ruben, itu adalah orang-orang yang tidak belajar kekristenan, yang tidak mengikut ajaran Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah orang yang memusuhimu, doakan orang yang menganiaya kamu. Lah, kalian tidak ada dianiaya si Ruben. Tapi kenapa kalian membenci dia? Seharusnya kita sebagai murid-murid Yesus yang meneladani sifat-sifat Yesus, seharusnya kita mendoakan dia. Jadi ini penghujat-penghujat ini, jujur saya katakan, ini tidak mewakili ajaran Yesus, tidak mewakili kekristenan. Keputusan hak asuh anak itu karena itu. Lingkungannya sekitar. Bagaimana bisa anak lu disuruh live? Bukan disuruh, tapi live. Yang gue lihat live. Gue nggak tahu disuruh enggak. Tapi disuruh ngejawabin komen netizen. Maksudnya bukan disuruh ya, tapi lebih tepatnya gini. Membiarkan anak gue menjawab netizen. Bahkan suaranya dia terus ayo Ci, gini Ci, nggak boleh. Makin hari makin kelewatan. Aduh, Tuhan. Ini loh, anak Sarwenda disuruh, ya, entahlah disuruh atau keinginan anak sendiri, mijitin si Cio itu siapa ya? Cowoknya Sarwenda itu. Please dong. Hati-hati yang namanya anak perempuan, apalagi anak perempuan itu loh. Aduh, ampun. Tolong dong ada batasannya, Sarwenda. Janganlah seperti itu. Apalagi lagi mempromosikan endorsementnya. Apa? Endorse apa? Kasur. Supaya terlihat kuat. Didudukin oleh banyak orang. Gitu. Nggak boleh lah kayak gitu. Itu namanya eksploitasi anak. Dan membuat anak menjadi sesuatu yang nggak nyaman nantinya. Please dong. Tolong orang tuanya berpikir. Jangan hanya karena cuan aja. Kalian menghalalkan segala cara. Apalagi terhadap anak kecil gitu loh. Tolonglah. Nanti kalau sampai terjadi apa-apa baru deh nangis-nangis. Sekarang dia itu bukan siapa-siapanya anak itu. Dia itu masih om lah gitu ya. Om pacarnya ibunya gitu. Tapi kan mereka orang tua saja sekarang sudah dilarang anak-anak melakukan seperti itu. Pijit-pijit dan sebagainya. Nggak seperti dulu. Dulu mah bebas karena itu orang tuanya. Sekarang tidak. Kita sebagai orang tua harus membatasi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat kita kebersamaan. Setuju gak sih guys? Menurut saya ini gak lazim. Dan ini aneh bin ajaib gitu loh. Kok ada seorang ibu melakukan kebebasan untuk anaknya seperti itu? Aduh. Anak KPAI, mana nih? Kalian kalau yang kayak gini-gini biasanya gercep. Ini anak artis loh, ya kan? Please. Apalagi ini diekspos ke media sosial. Gak baik itu. Itu memberikan contoh yang gak benar. Paham ya? Saya bersuara, terus bersuara. Karena ini menyangkut kesehatan mental bagi anak-anaknya Ruben. Dan ingat ya, Ruben itu bukan mantan ayah. Tapi dia adalah ayah kandung buat anak-anaknya. Oke? Tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Yang ada mantan istri atau mantan suami. Aduh, ampun ya. Coba guys, kita diskusi di sini. Anak ada di Sarwenda, kemudian memang ada bukti dan temuan bahwa ada pelanggaran ya, termasuk eksploitasi anak, kekerasan dan sebagainya. Itu bisa dijadikan bukti nanti untuk Ruben Onsu mengajukan hak perwalian anak. Problem ini. Oke, teman-teman, saya potong dulu ya videonya. Jadi dalam video yang baru saja kita saksikan, netizen menyampaikan kritik ya terhadap polemik yang melibatkan Ruben Onsu. Menurut mereka, persoalan hak asuh anak seharusnya diselesaikan berdasarkan putusan pengadilan, bukan dijadikan bahan untuk saling menyerang di media sosial ya. Netizen juga mempertanyakan alasan dibalik upaya memperjuangkan hak asuh jika pada akhirnya hak pertemuan orang tua dengan anak tetap dilindungi oleh aturan hukum.
Selain itu muncul juga kritik mengenai dugaan eksploitasi anak ya dalam konten media sosial dan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi kesehatan mental anak. Ada pula netizen yang menyoroti penggunaan isu agama untuk menyerang pribadi Ruben dan mengajak masyarakat agar tidak mudah menghakimi seseorang berdasarkan keyakinannya. Intinya secara keseluruhan, video yang baru saja kita saksikan ini dipenuhi beragam pandangan netizen yang membahas mengenai hak asuh, peran orang tua, perlindungan anak, serta pentingnya menjaga etika saat berkomentar di media sosial. Lanjut. Kan udah cukup lama ya di sosial media. Jujur ya, awalnya saya tuh nggak pernah suka sama yang namanya Ruben Onsu. Karena dia itu ngondek, lebay, nggak lucu, dibuat-buat. Pokoknya, aduh, nggak banget deh. Tapi semenjak kejadian yang 200 juta itu, saya tuh jadi mikir ya. Ternyata seberat itu perjuangan seorang ayah untuk menafkahi dan bertanggung jawab pada anak dan istrinya. 200 juta per bulan. Saya aja belum tentu mampu ya. Saya sampai mikir, ya Allah, ternyata kerja keras Ruben Onsu melunturkan semua gengsi itu untuk menafkahi gitu ya. Tapi mirisnya tuh nggak berarti apa-apa. Rumah hilang, istri gespugu hilang, anak-anak dijauhkan. Saya kalau jadi Ruben Onsu nggak gila aja udah syukur ya. Tapi Ruben Onsu ini kuat gitu. Semangat buat ayah-ayah di luar sana gitu yang berjuang mati-matian. Perjuangan itu tuh ada hasilnya kalau misal dikasih ucapan terima kasih aja itu udah bersyukur. Tapi Ruben Onsu beda ya. Malah dicong-congin. Aduh. Oke, teman-teman. Saya potong dulu videonya ya untuk segmen kedua ini. Jadi dalam video segmen yang baru saja kita saksikan ya, seorang netizen mengaku bahwa dahulu dirinya kurang menyukai Ruben Onsu ya. Namun pandangannya berubah setelah mengetahui mengenai besarnya tanggung jawab Ruben dalam menafkahi keluarga, terutama tentang kewajiban finansial yang disebut mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Menurut netizen tersebut, ya perjuangan Ruben sebagai seorang ayah ya patut diapresiasi. Karena apa? Ya karena tidak semua orang mampu memikul beban sebesar itu. Ya, ini saya sepakat teman-teman ya. Ia juga merasa prihatin karena setelah bekerja keras, Ruben justru menghadapi perceraian dan harus berjuang agar tetap bisa dekat dengan anak-anaknya. Netizen juga memberikan semangat kepada para ayah yang terus bekerja keras demi keluarga ya, sekaligus berharap ya, agar setiap pengorbanan orang tua itu dapat dihargai oleh orang-orang terdekat. Intinya video yang baru saja kita saksikan ini menunjukkan adanya perubahan sudut pandang ya dari seorang netizen yang akhirnya itu memberikan simpati terhadap perjuangan Ruben ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi segmen kedua ini sekaligus sebagai segmen penutup karena videonya sudah selesai. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.